Mbak. Nah, dengan kondisi pasar yang sebetulnya bisa dikatakan belum sepenuhnya pulih ya Bu ya, target yang dibuat begitu ya oleh PT POS sendiri di tahun ini seperti apa Bu? Target untuk pengembangan bisnis ya. Iya. Eh, Kami sebenarnya tetap selain optimalisasi di tahun ini kami berencana untuk juga mengembangkan bisnis hospitality kami. Jadi hospitality kami itu ada beberapa, bukan hospitality besar seperti hotel ya Mbak ya. Tapi di kami itu sebenarnya hospitality itu adalah salah satu bagian optimalisasi juga, tapi menggunakan investasi yang kami miliki sendiri. Jadi tidak kami kerjasamakan dengan mitra, tapi kami membuka usaha sendiri di aset-aset yang kami kelola tersebut. Nah, ini juga suatu peluang, karena di hospitality kami sudah lihat ada beberapa hospitality kami yang cukup baik ternyata setelah kita lihat bahwa kita coba menampung tren pasar itu ya tadi ya. Jadi misalnya post blok, itu juga ternyata cukup bagus gitu. Jadi untuk event dan lain-lain, karena orang itu juga cenderung ternyata senang gitu, ada uniqueness dari heritage building yang ternyata bisa dibuka untuk publik. Itu satu. Dan kedua, kita juga punya co-living. Nah, ini yang sebenarnya kami sedang coba untuk kembangkan. Di tahun ini kita baru buka 2, satu di Haji Nawi, satu di Fatmawati. Yang Fatmawati sudah buka di akhir tahun kemarin, Haji Nawi rencananya buka di Q1 ini. Nah, ini sebenarnya juga untuk menangkap peluang bahwa ternyata sekarang di milenial Gen Z lah ya, di mungkin young generation yang baru bekerja dan lain-lain, itu ternyata butuh juga tempat tinggal yang mereka tidak harus purchase gitu, tidak harus beli. Dan itu adalah peluang yang kami lihat juga, terutama karena aset kami ternyata cukup bagus dan di dekat MRT contohnya, dan di dekat banyak public transportation lain. Karena ini kan juga sekarang orang juga udah banyak ya, nggak mau naik mobil kalau ke kantor dan lain-lain. Jadi ini yang kami lihat, kami mencoba untuk memberikan solusi juga nih untuk generasi-generasi muda, terutama kalau di Fatmawati juga selain itu, juga di depannya ada Rumah Sakit Fatmawati. Jadi kami pikir juga ini suatu suatu strategi bisnis yang juga bisa membantu mungkin pasien-pasien di Fatmawati yang mungkin ternyata agak jauh tinggalnya, dan mereka misalnya ada keluarga yang rawat inap, mereka juga bisa tinggal seberang ke tempat kami. Nah, peluang bisnis seperti inilah yang kami sedang coba create, hospitality, dan juga kita juga sedang mau mencoba mengembangkan konsep baru untuk post blok kami, karena ini udah waktunya kami renew juga. Jadi hospitality itu cukup menjadi salah satu fokus kami di tahun ini, terutama di co-living untuk 2026 ini Mbak. Selain yang lain tentu kita tetap kembangkan, tapi yang menjadi fokus dan ini suatu produk baru bagi kami, itu yang sedang kami coba kembangkan. Co-living ya Bu Ya, ya? sebenarnya kita udah punya sih co-living, tapi ini mungkin konsepnya agak sedikit berbeda, namanya Homey Nomad. Jadi ini juga memang kami masukkan untuk kaum urban di Jakarta lah. Selama ini kita ada di Malang, ada di Bandung. Tapi kalau ini benar-benar kami buat suatu bangunan dan konsep yang menurut kami memang suitable lah untuk kaum urban Jakarta gitu Mbak. Oke, baik, menarik sekali. Nah, untuk strateginya nih Bu Junita, strategi apa yang diprioritaskan untuk menjaga kinerja tetap stabil? Apakah melalui optimalisasi aset yang sudah existing, atau efisiensi operasional, atau malah pengembangan proyek baru yang lebih efektif? Pertanyaan bagus ya Mbak, tapi jawabannya semuanya. Oke. Karena ya kita juga tahu ya, untuk suatu korporasi sebenarnya memang 3 itu kunci sih. Jadi kita nggak bisa untuk hanya prioritaskan satu. Karena memang kami tetaplah, tentunya kita harus growth bisnis kami, kita tetap harus melakukan optimalisasi, membuka peluang untuk mungkin sub-unit bisnis-bisnis baru yang kami coba tangkap dari kebutuhan pasar. Tapi selain itu ya tentunya kami ingin istilahnya JOS-nya itu makin besar. JOS itu kayak ikan hiu ya. Jadi tambah kebuka, atas growth naik gitu ya, rahang atasnya, rahang bawahnya operasional harusnya turun. Ya itu baru kita bisa bilang bahwa bisnis kita sehat ya Mbak. Maksudnya bisnis itu kan sebenarnya harus lebih tinggi revenue dari operasional. Jadi itu tetap akan jadi prioritas dua-duanya, dan juga ya itu mungkin yang ketiga tadi yang kita baru diskusi, pengembangan bisnis baru juga menurut kami walaupun mungkin secara revenue itu tidak terlalu besar komposisinya dari total revenue, tapi ini adalah suatu yang penting dilakukan juga, pengembangan bisnis untuk memastikan
kedepannya bisnis kita juga bisa mengikuti tren pasar dan juga kebutuhan pasar. Kalau kita tidak melihat peluang-peluang seperti itu, mungkin tahun ini oke, tapi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ya bisa jadi kita nggak relevan lagi di market. Oke, jadi bukan hanya mengikuti tren, tapi juga mengikuti kebutuhan dari Betul, pasar. tren Oke. itu karena kebutuhan sih sebenarnya ya. Tren itu kan otomatis dengan ada tren begitu, kebutuhan pasar itu shifting, Mbak. Jadi mungkin itu yang kita harus benar-benar bisa tangkap dan juga develop lah produknya di kami.